Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai unsur bahasa dalam teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Nah, untuk benda, tempat, atau suasana tertentu di dalam teks deskripsi dinamakan sebagai objek. Ciri-ciri yang kedua, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Kemudian, ciri yang ketiga, melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Dan ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci. Tujuan teks deskripsi. Dalam kehidupan sehari-hari, teks deskripsi bertujuan menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Kemudian menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Lalu pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Jadi intinya, isi teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek secara konkret. Lalu objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian. Jadi ada dua ciri unsur bahasa ya. Yang pertama yaitu kata konkret dan yang kedua kalimat perincian. Apa itu kata konkret? Kata konkret yaitu kata yang mudah diserap panca indera. Contohnya buku, meja, rumah, dan kuda. Buku, meja, rumah, dan kuda ini adalah kata-kata yang bisa divisualkan menggunakan panca indera yaitu melihat. Selanjutnya, kalimat perincian. Kalimat perincian yaitu kalimat yang memerinci situasi dalam objek yang dideskripsikan. Kalimat perincian contohnya cermati paragraf berikut. Laut dalam di Wakatobi sangat indah, terumbu karangnya cantik, dan ikan-ikannya beraneka ragam. Terumbu karangnya cantik dan ikan-ikannya beraneka ragam merupakan kalimat perincian. Kalimat perincian dari kata sangat indah laut dalam di Wakatobi. Jadi dalam kalimat laut dalam di Wakatobi sangat indah itu tidak selesai sampai situ, tetapi dibuatlah kalimat perinciannya yaitu terumbu karangnya cantik dan ikan-ikannya beraneka ragam. Selanjutnya, coba Ananda bandingkan dua gambar berikut. Menurut Ananda, deskripsi mana yang membuat Ananda ingin mencicipi kue balok ini? Apakah gambar kiri, kue itu enak? Atau gambar kanan? Kue balok itu enak sekali, teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu, manisnya juga pas. Ya, betul sekali. Kalimat yang gambarnya sangat mendeskripsikan secara rinci yaitu kalimat gambar yang kanan, yaitu kue balok itu enak sekali, teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu, manisnya juga pas. Jadi pada gambar kanan tidak hanya dijelaskan bahwa kalimat itu enak, tetapi juga dijelaskan perinciannya mengapa kalimat tersebut enak. Selanjutnya, manakah kalimat perincian dari kalimat yang digaris bawahi? Kita lihat kalimat yang digaris bawahinya. Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli tanah Gayo. Lalu kalimat perinciannya adalah kalimat setelahnya, yaitu kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino, hingga latte. Kemudian
Selain kata konkret dan kalimat perincian, kalian juga dapat menemukan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi, misalnya majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Ingat ya, kata kuncinya, benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Lalu contohnya, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Pada dasarnya, angin adalah benda mati, tentu tidak bisa bergerak. Namun pada kalimat ini, angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Sekarang coba Ananda cermati, tandai kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup pada kalimat di bawah ini. Kalimatnya yaitu, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Kalimat manakah yang membuat benda mati seolah-olah hidup? Ya, betul, ada kata batuk-batuk dan kata menyemburkan. Ya, dan kata menyemburkan. Mengapa? Karena yang bisa batuk dan yang bisa menyembur itu hanya manusia, sementara mobil adalah benda mati. Kalimat selanjutnya, kasurku seperti memanggil-manggilku begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu. Ya, kata memanggil-manggilku merupakan kata yang membuat benda mati seolah-olah hidup, karena yang bisa memanggil-manggil itu hanyalah manusia atau makhluk hidup. Ya, sementara kasur adalah benda mati. Demikianlah pemaparan unsur bahasa teks deskripsi. Sampai jumpa pada pemaparan materi berikutnya. Terima kasih.